Maghrib dan Isya dilakukan di waktu Isya, itu namanya jamak takhir. Tapi ada syaratnya Bapak sekalian. Bukan tahu oh jamak takdim, jamak takhir udah begitu aja. Jadi subuh tidak bisa dijamak. Subuh itu tersendiri. Zuhur dan asar boleh digabung. Kalau salat zuhur dan salat asar dilakukan di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Kalau zuhur dan asar kedua-duanya dilakukan di waktu asar, itu namanya jamak takhir. Maghrib dan Isya begitu juga dilaksanakan di waktu maghrib, namanya jamak takdim. Maghrib dan Isya dilakukan di waktu Isya, itu namanya jamak takhir. Tapi ada syaratnya Bapak sekalian. Bukan tahu oh jamak takdim, jamak takhir udah begitu aja. Nanti kita akan sebutkan bahwa misalnya di antara syarat jamak takhir, kalau kita mau melakukan zuhurnya di waktu asar, itu harus pasang niat jamak di waktu zuhur. Kalau maghrib dan Isya, maghribnya ingin kita lakukan di waktu Isya, di waktu maghrib harus pasang niat jamak. Karena kalau enggak dipasang, ini berarti melalaikan salat. Melalaikan salat dari waktunya, melambat-lambatkan zuhur hingga habis waktunya, melambat-lambatkan maghrib hingga habis waktunya. Dan ini tepat sasarannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat. Yang salat aja celaka, apalagi enggak salat. Ada yang mengatakan wailun itu adalah neraka, nama neraka yang mengalir darah-darah dan nanah-nanah penghuni neraka bermuaranya ke neraka wail. Alladzina hum an salatihim sahun, celaka yang salat yaitu yang an salatihim, yang dari waktu salatnya mereka melalaikannya. Buat salat di ujung-ujung waktu sampai habis waktunya. Ini fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi jamak takhir kita lewatkan demikian aja zuhur, kita lewatkan aja demikian maghrib, kita hadirkan nanti waktu Isya baru saya buat. Maghribnya dilupakan begitu aja. Ini berkaitan dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Ini sebagai contoh. Baik, sidang hadirin sekalian, sekarang kita akan bahas lebih mendetil. Pertama sekali tentang jamak takdim. Jamak takdim lebih berat persyaratannya dibandingkan dengan jamak takhir. Karena pada jamak takdim harus ada tertib. Ya. Harus ada tertib. Apa itu tertib? Zuhur dan asar di waktu zuhur. Harus zuhur dulu baru kemudian asar. Enggak boleh asar dulu baru zuhur. Yang kedua, harus ada mualat. Apa itu mualat? Beriringan. Begitu selesai satu, laksanakan terus yang kedua. Selesai salat zuhur, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan buat aktivitas yang lain. Segera laksanakan salat asar. Ini namanya jamak takdim. Kemudian syarat yang ketiga, harus ada niat di kedua salat tersebut. Jadi salat zuhurnya sudah lewat, begitu selesai salat zuhur baru mau buat salat asar, baru teringat saya mau jamak, nggak bisa, karena nggak dihadirkan niat jamak tersebut di salat yang pertama. Baik, sekarang kita bahas masalah jamak takhir. Jamak takhir tidak disyaratkan 3 persyaratan sebagaimana yang terdapat dalam jamak takdim. Tidak disyaratkan tertib. Zuhur dan asar kita buat di waktu asar. Boleh zuhur dulu karena tertibnya demikian, boleh asar dulu karena yang punya waktu. Ya. Maghrib dan Isya di waktu Isya. Boleh maghrib dulu, boleh Isya dulu. Jadi tidak disyaratkan tertib. Yang kedua, tidak disyaratkan mualat. Selepas salat maghrib kita lalai sana lalai sini baru buat salat Isya di waktu Isya kedua-duanya, itu tidak menjadi masalah. Mau buat salat Isya dulu baru kemudian selang beberapa waktu salat maghrib juga tidak mengapa. Dan juga tidak disyaratkan niat pada jamak takhir, enggak disyaratkan niat jamak.
Kenapa? Karena niatnya sudah dipasang di waktu salat yang pertama. Apa maksudnya nih? Zuhur dan asar kita lakukan di waktu asar. Di waktu zuhur yang kita lewatkan itu, yang kita nggak buat salat, itu harus kita hadirkan niat jamak, bahwa zuhur ini mau saya lakukan nanti di waktu asar. Niat itu yang wajib. Adapun pada salat zuhur, nanti waktu kita lakukan di waktu asar, salat zuhurnya mau dipasang niat jamak bagus, tapi kalaupun terlewatkan nggak masalah. Kenapa? Karena sudah dipasang di waktunya yang asli. Niat jamak bukan berarti salatnya nggak perlu niat. Salatnya tetap perlu niat, ya. Usalli fardhu zuhri rak'ataini qasran wa majmu'an ila al-'asri ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja saya salat zuhur 2 rakaat secara qasar, saya jamakkan di waktu asar sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Ini afdalnya. Ada kita sebutkan, saya himpunkan, saya jamakkan ke waktu asar. Sekiranya tidak dihadirkan niat jamak, begitu jam 5 sampai ke Medan misalnya, ya, niat jamak zuhur sudah dipasang tadi di waktu zuhur, tapi masih dalam perjalanan lewat Stabat, Binjai dan seterusnya. Begitu sampai Medan jam 5, boleh zuhur dulu, boleh asar dulu. Kalau kita lakukan salat zuhur misalnya, usalli fardhu zuhri, enggak mau ngambil qasar, boleh juga usalli fardhu zuhri 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala, ya, dalam Allahu Akbar itu. Kita pasangnya dalam takbiratul ihram, makanya panjang Allahu Akbar. Sahkah salat kita? Sah. Tapi Ustaz enggak dipasang niat jamak, tidak mengapa. Karena niat jamaknya sudah dihadirkan di waktu zuhur tadi. Tapi afdalnya, sunnahnya, lebih baiknya dipasang juga niat jamak itu. Sahaja saya salat zuhur 2 rakaat secara qasar, saya jamakkan di waktu asar sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Itu semuanya dalam takbir Allah, ya, Allahu Akbar, begitu. Baik, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi berkaitan dengan niat jamak takhir, niat jamak takhir harus dihadirkan di waktu salat yang pertama. Itu boleh kita pasang niatnya di awal waktu, boleh di tengah, ataupun di menjelang akhir. Jadi ini kita enggak salat zuhur di waktu salat zuhur. Di waktu zuhur kita enggak salat zuhur. Kenapa? Saya mau jamak ke waktu asar nanti. Hadir niat jamak ini kapan? Dari pertama azan zuhur, Ustaz. Bagus. Ustaz, saya lupa jam 2 baru teringat untuk niat jamak takhir zuhur ke asar. Jam 2 masih boleh, jam 3 masih boleh. Asarnya jam berapa? Asarnya misalnya jam setengah 4, jam 3.15 masih bisa, 3:20 masih bisa. Yang penting sampai ke waktu yang kalau kita laksanakan salat zuhur secara sempurna masih di dalam waktunya. Misalnya kita salat zuhur 4 rakaat misalnya. 4 rakaat itu berapa menit? Kita katakanlah 5 menit. Berarti 5 menit sebelum azan asar baru kita pasang niat jamak takhir, itu pun sah. Ya, boleh. Tapi kalau seandainya tinggal 3 menit lagi, ini kalau saya salat zuhur kayaknya enggak tuntas dalam 3 menit. Ini orang ini berdosa nih. Tapi afdalnya tentu tidak demikian sekalian. Jangan tunggu-tunggu 5 menit, 10 menit lagi sebelum habis, ya. Kalau bisa dari awal waktu, pertengahan, pokoknya jangan sampai di penghujung waktunya. Jadi demikian berkaitan dengan jamak takhir,
harus kita pasang niat di waktu yang pertama, ya. Baik, sidang hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita bisa memahami bahwa yang namanya jamak ini salat orang musafir. Sampai sekarang ada beberapa orang bertanya kepada saya, "Ustaz, saya naik HIS ya ke Banda Aceh dari Birun." Jadi dia lihat dari YouTube itu, bertanya, "Ustaz, saya berangkat dari Birun ke Banda Aceh. Di waktu zuhur itu sopirnya nggak mau berhenti. Boleh saya jamak takdim di rumah saya, Ustaz?" Jawabannya apa, Bapak sekalian? Ini keringanan bagi orang musafir. Kalau kita masih di rumah, itu sudah bermusafir atau belum? Belum. Jadi nggak ada cerita jamak dilakukan di rumah, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Ini ada juga pulang dari Medan, yuk kita salat maghrib. Untuk apa salat maghrib sekarang, kita jamak aja, jamak takhir. Di mana? Nanti di Langsa saja di rumah. Sampai rumah baru jamak takhir. Ini jamak bagi orang musafir. Kalau udah sampai ke rumah, musafir apa enggak? Bukan lagi musafir. Maka oleh karena itu sekalian, harus difahami bahwa ini keringanan bagi orang bermusafir. Jadi jangan tunggu sampai ke rumah dulu baru kita melakukan jamak. Jadi Ustaz, bagaimana bagusnya? Ya, di Kuala Simpang kita sholat, atau di Tualang Cut kita sholat, atau menjelang masuk ke pintu gerbang selamat datang Kota Langsa kita sholat. Kalau seandainya masih ada waktu maghrib, laksanakan sholat maghrib. Kalau sudah waktu isya, jamak takhir boleh, ya, maghrib dan isya di waktu isya. Tapi Ustaz, ini pintu gerbang ini 10 menit lagi udah sampai ini, nggak masalah. Yang penting ketika melakukan jamaknya belum sampai ke daerah kita, belum ke kawasan kita. Baik, Ustaz, saya 7:30 sampai di Tualang Cut, atau yang lebih dekat lagi apa nih? Paya Ketenggar. Ya. Saya 7:30 udah di Paya Ketenggar, Ustaz. Jadi saya mau buat jamak apa? Jamak takdim, Ustaz, maghrib dan isya di waktu maghrib. Boleh nggak, Ustaz? Kira-kira selesai salat Bapak bagaimana? Saya selesai salat langsung masuk Kota Langsa. Begitu sampai ke rumah sudah azan isya atau belum? Belum. Berarti jamak takdimnya batal. Jamak takdimnya batal. Karena syarat boleh jamak, kedua salat itu harus dalam kondisi musafir. Ini kita 7:30 buat jamak takdim salat maghrib dan isya di Paya Ketenggar. Selesai salat 10 menit langsung melanjutkan perjalanan ke Langsa. Begitu sampai ke rumah, udah minum teh, minum kopi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan isya. Berarti syarat kebolehan jamaknya enggak tercapai. Karena boleh jamak itu kalau dua salat itu, dua waktunya itu dalam kondisi musafir, walaupun enggak sempurna, baik di waktu pertama maupun waktu kedua. Hanya 10 menit, Ustaz, yang saya dalam kondisi musafir dari waktu salat isya, boleh. Tapi kalau saya sampai Kota Langsa sebelum azan isya, berarti enggak terpenuhi syarat kebolehan jamak. Saya rasa faham ini, ya. Kalau enggak faham nanti tanya lagi. Baik, sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada cerita jamak takdim ataupun jamak takhir di rumah. Mari kita ambil manfaat dari ilmu beliau. Bisa kita lihat video-video kajian beliau di Ustaz Awwalu Zikri Official. Subscribe, like, and share, komen. Manfaatkan ilmu ini, mudah-mudahan amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.